Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvi dengan NIM A11123671. Saya dari kelas B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ulunsa M. Baik, di sini saya akan merangkum poin penting dari kedua video yang saya nonton, di mana video yang pertama itu topiknya pengembangan kata dalam bahasa Indonesia. Proses pengembangan kosakata dalam bahasa Indonesia yaitu berasal dari sumber dalam maupun sumber luar. Kemudian yang dimaksud dengan sumber dalam adalah bahasa atau kosakata yang berasal dari bahasa yang ada di Nusantara. Proses pengembangan kosakata yang berasal dari sumber dalam dapat berasal dari bahasa Sunda, Jawa, Jakarta, Minangkabau, Aceh, dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber luar adalah bahasa asing. Artinya kosakata bahasa asing dapat menjadi kosakata bahasa Indonesia setelah sekian lama digunakan. Kosakata yang berasal dari sumber luar yaitu bahasa Sanskerta, Belanda, Arab, dan Inggris. Proses pengembangan kosakata dari sumber dalam maupun sumber luar memiliki proses yang sama, yaitu dari proses penyerapan, di mana terbagi 4 cara. Yang pertama, adopsi. Adopsi adalah cara penyerapan secara utuh tanpa mengubah unsur bahasa dan diserap atau sama dengan bentuk aslinya. Yang kedua, adaptasi. Adaptasi adalah penyerapan yang dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, adaptasi terbagi 2 lagi, yaitu adaptasi pada tataran fonologi dan morfologi. Dan yang ketiga, penghibridaan. Penghibridaan adalah kata kompleks yang bagian-bagiannya berasal dari bahasa yang berbeda, misalnya dari bahasa Indonesia dan lainnya dari bahasa asing. Dan yang keempat, penerjemahan. Penerjemahan adalah serapan yang dihasilkan dengan cara menerjemahkan kata atau istilah tanpa mengubah makna konsepnya. Nah, proses menerjemahkan ini terbagi 2. Yang pertama, hasil yang sama, dan yang kedua, hasil yang tidak sama. Baik, yang kedua video tersebut yang dapat saya simak, di mana pertumbuhan dan perkembangan bahasa. Pertumbuhan bahasa berkaitan dengan aspek linguistik atau bentuk dan kekayaan bahasa. Perkembangan bahasa berkaitan dengan aspek sosial atau peranan dan perluasan masyarakat pemakai bahasa. Yang kedua, pengertian pembinaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan para ahli, pembinaan bahasa adalah proses atau tindakan pembaruan dan penyempurnaan bahasa, usaha sadar, terencana, sistematis untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia, terdiri dari sikap positif terhadap bahasa Indonesia, pengetahuan tentang kaidah bahasa Indonesia, keterampilan berbahasa, berbagai menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian yang ketiga, permasalahan dalam pembinaan. Sikap negatif masyarakat terhadap bahasa Indonesia atau rendahnya kebanggaan lebih memilih bahasa asing. Penggunaan bahasa yang semaunya termasuk di media sosial. Kurangnya keterampilan membaca dan menulis. Keteladanan tokoh masyarakat dalam berbahasa masih kurang. Kemudian politik bahasa belum kuat atau kurangnya kebijakan yang konsisten. Nah, yang keempat, pengertian pengembangan bahasa. Usaha sadar, terencana, sistematis untuk meningkatkan mutu dan kelengkapan bahasa, menyesuaikan bahasa dengan kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat. Dan yang kelima, sumber pengembangan bahasa. Yang pertama, unsur swadaya dari bahasa daerah dan Melayu. Kedua, unsur sambungan dari bahasa Melayu di negara lain. Ketiga, unsur asing, terutama dari bahasa Inggris, namun tetap harus sesuai kaidah bahasa Indonesia. Nah, kemudian menurut pendapat saya, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam memperkuat identitas dan kesatuan bangsa. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia perlu dibina melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Pendidikan berperan besar dalam proses ini, khususnya melalui pembelajaran bahasa Indonesia yang tidak hanya menekankan aspek tata bahasa, tetapi
itulah yang dapat saya simak dari kedua video tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.